Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur baca record, yang dimana berfungsi untuk membaca record yang ada di dalam file bin dan diambil untuk kemudian diproses untuk pilihan cache lainnya. Pada baca record ini, kenapa kita menggunakan file bin? Karena file bin itu lebih kecil dan lebih efisien, dan tidak bisa dilihat dengan telanjang mata. Sedangkan kalau kita menggunakan file teks itu, ukuran lebih besar dan tidak aman karena file mudah dibaca. Lanjut ke prosedur tampil data, di mana berfungsi untuk menampilkan data-data yang sudah diisikan ke dalam file. Selanjutnya ke prosedur isi pulsa, di mana kita harus memasukkan nomor telepon dan mengisikan berapa yang akan diisi. Jadi pada fungsi isi pulsa ini berfungsi untuk menambah pulsa. Ketika pulsa ditambah, maka nantinya jumlah pulsa sebelumnya akan bertambah dengan pulsa sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Rasidin. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari project dari kelompok kami, dari mulai nomor 4 yaitu fungsi tambah nomor, lalu nomor 5 fungsi hapus nomor, dan nomor 6 fungsi cari nomor. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tambah pelanggan atau tambah nomor tadi. Di sini pelanggan akan diarahkan untuk memasukkan nama pengguna baru sesuai dengan inputan dari user. Kemudian pelanggan akan diarahkan untuk memasukkan nomor telepon baru yang nantinya akan dimasukkan oleh user, nomor teleponnya. Lalu nama dan nomor telepon tersebut secara default mempunyai pulsa yaitu 50.000. Jadi tadi kita punya nama, nomor telepon, dan pulsa. Itu nantinya akan diset ke variabel P, yang mana P adalah merupakan array of object dari pelanggan. Lanjut ke fungsi hapus pelanggan. Pada fungsi ini berfungsi untuk menghapus data pelanggan yang ada di file pelanggan.bin, yang mana user akan diarahkan untuk memasukkan nomor telepon yang akan dihapus. Lalu setelah user memasukkan nomor telepon, maka akan muncul apakah Anda yakin ingin menghapus data pelanggan. Jika user menekan tombol ya, maka data user akan dihapus sesuai dengan nomor yang dimasukkan oleh user tadi. Lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi cari pelanggan. Di sini fungsi cari pelanggan berfungsi untuk mencari nomor pelanggan, yang mana user nantinya akan diarahkan untuk masukkan nomor telepon yang akan dicari. Setelah itu nomor telepon akan dicari. Jika ketemu, maka akan tampil nama, nomor telepon, dan pulsa dari pelanggan tersebut. Jika tidak ketemu, maka muncul data tidak ditemukan. Pada metode telepon ini digunakan untuk
menginput nomor telepon dan memasukkan durasi dalam menit, yang masing-masing menggunakan scanner. Terdapat pengkondisian yang akan menjadikan sebuah output berupa jumlah pulsa saat melakukan telepon ke salah satu nomor dengan menggunakan get atau pemanggilan data, serta akan mengeluarkan output berupa pulsa Anda tidak cukup jika tidak sesuai dengan yang diinputkan. Jika sesuai dengan yang diinputkan, maka akan muncul pesan proses transaksi selesai. Di sini ada metode SMS. Untuk metode SMS ini, user diperintahkan untuk menginput nomor dan mengirim jumlah pesan yang ingin dikirim dengan menggunakan scanner. Terdapat pengkondisian untuk mengembalikan nilai berupa no telepon untuk mengecek beberapa pulsa yang dikeluarkan ketika mengirimkan SMS. Jika pulsa tidak cukup, maka akan mengeluarkan pesan pulsa Anda tidak cukup. Untuk metode cetak struk, akan melakukan pencetakan transaksi dengan menginputkan struk berupa file teks. Untuk metode selanjutnya adalah metode ubah data. Metode ubah data terdapat 3 variabel, yaitu no, nomor baru, dan nama baru dengan tipe data string. Pengkondisian ini akan melakukan pemanggilan no telepon dan user akan diperintahkan untuk menginputkan nama baru, nomor baru, dan sebuah pertanyaan apakah yang ingin mengubah data pemanggilan dengan menginputkan Y atau N alias Y atau no. Dan jika pengkondisian tersebut yakin, maka akan mendapatkan nilai dari atribut no baru dan nama baru. Saya menambahkan metode function cek nasabah yang bertipe data integer dan terdapat 2 parameter. Yang pertama string nama dan yang kedua string nomor telepon. Fungsi dari metode ini untuk mengecek username dan nomor telepon di saat login. Di dalam cek nasabah terdapat variabel kode yang bertipe data integer. Fungsinya, variabel kode akan menghasilkan nilai -99 ketika tidak terdapat suatu elemen yang diinputkan di parameter. Selanjutnya, untuk mengecek array membutuhkan looping, dan di dalam looping terdapat metode length. Metode length itu digunakan untuk menghitung atau mengembalikan jumlah karakter. Dan di dalam looping terdapat pengkondisian. Jika terdapat elemen nama dan elemen nomor telepon sesuai dengan yang diinputkan di parameter, maka array pelanggan akan mengget nama dan nilai kode pun akan berubah. Setelah itu, dia akan mengembalikan nilai kode. Dan yang ketiga, saya menambahkan prosedur cek pulsa yang berparameter integer pengisi. Fungsi parameter ini untuk mengecek user yang sedang login. Dan fungsi dari cek pulsa ini, dari metode cek pulsa ini, itu untuk melihat sisa pulsa sekarang. Dan di dalam metode cek pulsa ini terdapat getter pulsa. Nilai indeks di dalam array pelanggan itu disesuaikan dengan parameter. Jika parameternya pengisi, maka nilai indeks pelanggan pun pengisi. Dan akan mengambil nilai pulsa sesuai nilai indeks suatu array pelanggan. Dan yang keempat, saya menambahkan prosedur transfer yang berparameter integer ID pengirim.
Fungsi dari parameter ini untuk mengecek user yang sedang login. Di dalam prosedur transfer terdapat suatu variabel yang bertipe data string dan nama variabelnya adalah string nomor tujuan, dan terdapat scanner. Scanner itu merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Selanjutnya terdapat variabel i0tujuan yang bertipe data integer. Fungsinya, i0tujuan akan menghasilkan -99 ketika tidak terdapat suatu elemen yang diinputkan di dalam parameter ID pengirim. Dan untuk mengecek nomor tujuan itu membutuhkan looping, dan terdapat metode length. Jika terdapat nomor telepon dan sesuai apa yang diinputkan dari S0 tujuan, maka nomor tujuan akan berubah nilainya. Selanjutnya terdapat pula pengondisian. Jika i0 tujuan bukan -99, maka dia akan mengget pulsa, dan array index disesuaikan dengan parameter. Selanjutnya terdapat variabel pulsa yang bertipe data integer, dan terdapat kelas scanner. Fungsinya untuk memasukkan nominal pulsa yang akan dikirim ke nomor tujuan. Selanjutnya untuk pengondisian, jika pulsa array pelanggan yang berindeks ID pengirim lebih besar dari apa yang diinputkan di variabel pulsa, maka pulsa pelanggan yang berindeks pengirim akan dikurangi sesuai dengan nominal pulsa yang akan ditransfer. Dan array pelanggan yang berindeks nomor tujuan akan ditambahkan dengan nominal pulsa yang diinputkan oleh user. Selanjutnya, jika sudah mentransfer, maka array pelanggan yang berindeks ID pengirim akan menampilkan pulsa. Selanjutnya, kembali ke metode tulis struct user. Fungsinya itu untuk menyimpan suatu teks ke dalam file text.